Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman tersebut telah menjadi simbol persatuan dan telah dikemas menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika mewakili kondisi bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam kebudayaan dan juga perbedaan. Salah satunya sistem kepercayaan dan agama. Indonesia memiliki 6 agama yang beragam, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Islam menjadi agama mayoritas penduduk di Indonesia dengan penganutnya sekitar 87,2%, kemudian Kristen sekitar 6,9%, kemudian Katolik sekitar 2,9%, kemudian Hindu sekitar 1,7%, kemudian Buddha sekitar 0,7%, kemudian yang terakhir yaitu Konghucu sekitar 0,05%. Agama Islam masuk ke Indonesia yaitu pada sekitar abad ke-7 atau ke-8 melalui para pedagang dari Arab dan juga Persia. Agama Islam semakin berkembang hingga kini menjadi sebuah kepercayaan yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia. Kitab suci di agama Islam disebut sebagai Al-Quran, kemudian tempat ibadah di agama Islam disebut sebagai masjid, dan adapun hari-hari raya atau hari-hari besar di agama Islam, yaitu diantaranya adalah Idul Adha, Idul Fitri, dan juga Isra Miraj. Agama Kristen atau Kristen Protestan masuk ke Indonesia bersama para penjajah dalam misi gospel. Kitab suci dalam agama Kristen disebut sebagai Alkitab, kemudian tempat ibadah dalam agama Kristen disebut sebagai gereja, dan adapun hari raya atau hari besar dalam agama Kristen diantaranya adalah Paskah, Natal, dan Jumat Agung. Agama Katolik pertama kali masuk di Indonesia pada Kepulauan Maluku, yang dimana agama Katolik ini dibawa oleh bangsa Portugis ke Indonesia yang saat itu mencari rempah-rempah di Indonesia. Kitab suci di agama Katolik disebut sebagai Alkitab, tempat ibadah di agama Katolik disebut sebagai gereja, kemudian ada hari raya atau hari besar di agama Katolik yaitu Natal, Paskah, dan kenaikan Yesus Kristus. Agama Hindu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang dimana bangsa Cina dan India masuk membawa agama Hindu ke Indonesia diperkirakan pada awal abad ke-4. Kitab suci dalam agama Hindu disebut sebagai Weda, tempat ibadah dalam agama Hindu disebut sebagai Pura, dan adapun hari raya atau hari besar yang terdapat pada agama Hindu yaitu Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Agama Buddha merupakan agama tertua di Indonesia, yang dimana agama Buddha masuk ke Indonesia yaitu pada sekitar abad ke-5 Masehi. Kitab suci pada agama Buddha disebut sebagai Tripitaka, kemudian tempat ibadah di agama Buddha disebut sebagai Vihara, dan juga hari raya atau hari besar di agama Buddha yaitu Waisak. Agama Konghucu masuk ke Indonesia diperkirakan pada abad ke-17. Kitab suci di agama Konghucu disebut sebagai Wuching dan juga Seshu. Kemudian, tempat ibadah di agama Konghucu disebut sebagai Klenteng, dan adapun hari raya atau hari besar di agama Konghucu yaitu salah satunya adalah Imlek. Berikut ini suku bangsa yang ada di Indonesia tiap provinsi. Suku di Pulau Sumatera. Yang pertama, Nangroe Aceh Darussalam, ada Aceh, Gayo, dan Alas. Yang kedua, Sumatera Utara, ada Melayu, Batak, dan Toba. Yang ketiga, Sumatera Selatan, ada Lintang, Pegagah, dan Rawas. Yang keempat, Sumatera Barat, ada Minangkabau, Melayu, Mentawai. Yang kelima, Bengkulu, ada Melayu, Rejang, Lembak. Yang keenam, ada Riau, ada Melayu, Anak Dalam, Sakai. Yang ketujuh, Kepulauan Riau, yaitu Melayu, Siak, dan Sakai. Yang kedelapan, Jambi, yaitu Melayu, Kubu, dan Kerinci. Yang kesembilan, Lampung, ada Pesisir, Pubian, dan Abung. Yang kesepuluh, ada Bangka Belitung, yaitu Bangka, Melayu, dan Tionghoa. Suku di Pulau Kalimantan. Yang pertama, Kalimantan Barat, ada Kayau, Punau, Ngaju. Yang kedua, Kalimantan Timur, ada Apokayan, Punan, Murut. Yang ketiga, Kalimantan Selatan,
ada Dusun, Dayak, Deyah. Yang keempat, Kalimantan Tengah, ada Dayak Ngaju, Dusun, Lawangar. Yang terakhir, Kalimantan Utara, ada Dayak, Bajau, Tidung. Suku yang ada di Pulau Jawa, yang pertama Banten, ada Banten, Baduy, Sunda. Yang kedua DKI Jakarta, yaitu Betawi. Yang ketiga ada Sunda. Yang keempat Jawa Tengah, yaitu Jawa, Samin, Karimun. Yang kelima Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Jawa. Yang keenam Jawa Timur, ada Jawa, Madura, dan Osing. Suku yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Yang pertama Bali, ada Bali, Jawa, Madura. Yang kedua NTT atau Nusa Tenggara Timur, ada Bima, Sabu, dan Alor. Yang ketiga NTB atau Nusa Tenggara Barat, ada Bali, Sasak, dan Samawa. Suku di Pulau Sulawesi. Yang pertama Gorontalo, ada Gorontalo dan Artigola. Yang kedua Sulawesi Barat, ada Mandar, Mamasa, Mamuju. Yang ketiga Sulawesi Tengah, ada Toli-Toli, Mori, dan Bungku. Yang keempat Sulawesi Utara, ada Sangir, Talaut, Minahasa. Yang kelima Sulawesi Tenggara, ada Buton, Muna, Waliu. Terakhir Sulawesi Selatan, ada Bugis, Mandar, dan Makassar. Suku yang ada di Pulau Maluku dan Papua. Yang pertama Maluku Utara, ada Bacan, Halmahera, Ternate. Yang kedua Maluku, ada Buru, Kei, Ambon. Yang ketiga ada Papua Barat, yaitu Fak-Fak, Asmat, dan Dani. Yang keempat Papua, ada Asmat, Kapauku, Biak. Yang kelima Papua Tengah, ada Moni. Yang keenam Papua Pegunungan, ada Ngalik, Ngaluk, Nimbora. Yang ketujuh Papua Selatan, ada Pisa, Muyuh, dan Yei. Yang kedelapan ada Papua Barat Daya, yaitu Abun, Kais, dan Moi. Indonesia memiliki sangat banyak tradisi yang beragam di setiap provinsinya. Contoh-contoh yang saya sebutkan yaitu Serenraun berasal dari Banten, Ruatan berasal dari Jawa Tengah, Sekaten berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Kasada berasal dari Jawa Timur, Ngaben berasal dari Bali, Uapua berasal dari Nusa Tenggara Barat, Reba berasal dari Nusa Tenggara Timur, Naik Dango berasal dari Kalimantan Barat, Uluh Matei berasal dari Kalimantan Tengah, Aru Baharing berasal dari Kalimantan Selatan, Dahau berasal dari Kalimantan Timur, Abdau berasal dari Maluku Utara, Pesta Bakar Batu berasal dari Papua, Tanam Sasi berasal dari Papua Barat. Dan juga ada maknanya berasal dari Sulawesi Selatan. Bahasa daerah di Indonesia berkembang di suatu wilayah. Namun, dalam prosesnya, penuturnya juga membawanya tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai hasilnya, terdapat provinsi yang diketahui memiliki lebih dari satu bahasa daerah. Menurut data, terdapat sekitar 718 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut beberapa nama-nama bahasa yang terdapat pada 38 provinsi yang ada di Indonesia. Bahasa daerah di Pulau Sumatera. Yang pertama, Provinsi Aceh dengan ibu kota Banda Aceh yang memiliki 7 bahasa daerah. Di antaranya yaitu Bahasa Aceh, Bahasa Batak, Bahasa Minangkabau. Yang kedua, Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kota Medan. Di antaranya yaitu Bahasa Batak, Bahasa Minangkabau, Bahasa Melayu. Yang ketiga, Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota Palembang, di antaranya yaitu Bahasa Banjar, Bahasa Jawa, dan Bahasa Melayu. Yang keempat, Provinsi Sumatera Barat dengan ibu kota Padang, di antaranya yaitu Bahasa Mentawai, Bahasa Minangkabau, dan Bahasa Batak. Yang kelima, Provinsi Bengkulu dengan ibu kota Bengkulu, di antaranya yaitu Bahasa Bengkulu, Bahasa Rejang, dan Bahasa Minangkabau. Yang keenam, Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru, di antaranya yaitu Bahasa Banjar, Bahasa Batak, dan Bahasa Melayu. Yang ketujuh, Provinsi Kepulauan Riau dengan ibu kota Tanjung Pinang,
yang memiliki satu bahasa daerah, yaitu bahasa Melayu. Yang kedelapan, Provinsi Jambi dengan Ibu Kota Jambi, diantaranya yaitu bahasa Bajau Tungkal 1, bahasa Kerinci, bahasa Banjar. Yang ke-10, Provinsi Lampung dengan Ibu Kota Bandar Lampung, diantaranya yaitu bahasa Basemah, bahasa Lampung, dan bahasa Cikoneng. Yang terakhir, Provinsi Bangka Belitung dengan Ibu Kota Pangkal Pinang yang memiliki dua bahasa daerah, yaitu bahasa Kayu Agung dan bahasa Melayu. Kemudian, bahasa daerah di Pulau Jawa, yaitu yang pertama Provinsi Banten dengan Ibu Kota Serang yang memiliki tiga bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa, bahasa Lampung Cikoneng, dan bahasa Sunda. Yang kedua, Provinsi DKI Jakarta dengan Ibu Kota Jakarta yang memiliki 4 bahasa daerah, yaitu bahasa Bugis, bahasa Mandarin DKI Jakarta, bahasa Melayu, dan bahasa Sunda. Yang ketiga, Provinsi Jawa Barat dengan Ibu Kota Bandung yang memiliki 7 bahasa daerah, diantaranya yaitu bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa Melayu. Yang keempat, Provinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Semarang yang memiliki 6 bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bajo, bahasa Bali, bahasa Bugis, dan bahasa Melayu. Yang kelima, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Ibu Kota Yogyakarta yang memiliki 1 bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Yang keenam, Provinsi Jawa Timur dengan Ibu Kota Surabaya yang memiliki 6 bahasa daerah, diantaranya yaitu bahasa Jawa, bahasa Melayu, dan bahasa Bajo. Kemudian, bahasa daerah di Pulau Kalimantan. Yang pertama, Provinsi Kalimantan Barat dengan Ibu Kota Pontianak, diantaranya yaitu bahasa Bakatik, bahasa Bukat, dan bahasa Galik atau Golik. Yang kedua, Provinsi Kalimantan Timur dengan Ibu Kota Samarinda, diantaranya yaitu bahasa Punan Merah, bahasa Tunjung, dan bahasa Bajau Pondong. Yang ketiga, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Ibu Kota Banjarmasin, diantaranya yaitu bahasa Jawa, bahasa Melayu, dan bahasa Banjar. Yang keempat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ibu Kota Palangkaraya, diantaranya yaitu bahasa Dayak Baream, bahasa Dayak Kapuas, dan bahasa Dayak Ngaju. Yang kelima, Provinsi Kalimantan Utara dengan Ibu Kota Tanjung Selor, diantaranya yaitu bahasa Tidung, bahasa Saban, dan bahasa Kenyah. Kemudian, bahasa daerah di Pulau Nusa Tenggara dan Bali. Yang pertama, Provinsi Bali dengan Ibu Kota Denpasar, diantaranya yaitu bahasa Bali, bahasa Sasak Bali, dan bahasa Bajo. Yang kedua, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Ibu Kota Kupang, diantaranya yaitu bahasa Adang, bahasa Alor, dan bahasa Pura. Yang ketiga, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Ibu Kota Mataram, diantaranya yaitu bahasa Bima, bahasa Sasak, dan bahasa Bajo. Kemudian, bahasa daerah di Pulau Sulawesi. Yang pertama, Provinsi Gorontalo dengan Ibu Kota Gorontalo yang memiliki 3 bahasa daerah, yaitu bahasa Bajo, bahasa Gorontalo, dan bahasa Minahasa. Yang kedua, Provinsi Sulawesi Barat dengan Ibu Kota Mamuju yang memiliki 17 bahasa daerah, yaitu bahasa Baras, bahasa Benggawulu, dan bahasa Mamuju. Yang ketiga, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Ibu Kota Palu yang memiliki 25 bahasa daerah, diantaranya yaitu bahasa Bada, bahasa Balaesang, dan bahasa Balantak. Yang keempat, Provinsi Sulawesi Utara dengan Ibu Kota Manado yang memiliki 13 bahasa daerah, diantaranya yaitu bahasa Minahasa, bahasa Pasan, dan bahasa Ponosakan. Yang kelima, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Ibu Kota Kendari yang memiliki 17 bahasa daerah, diantaranya yaitu bahasa Tolaki, bahasa Wolio, dan bahasa Bajo. Yang keenam, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibu Kota Makassar yang memiliki 16 bahasa daerah, diantaranya yaitu bahasa Toraja,
bahasa Makassar, dan bahasa Bugis. Yang ketiga, Provinsi Papua Barat dengan ibu kota Manokwari yang memiliki 100 bahasa daerah, diantaranya yaitu bahasa Abun, bahasa Air Matoa, dan bahasa Arandai. Yang keempat, Provinsi Papua dengan ibu kota Jayapura yang memiliki lebih dari 100 bahasa daerah, diantaranya adalah bahasa Abrap, bahasa Aruimor, bahasa Baedate, bahasa Citak, dan bahasa Dasigo. Adapun 10 bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, bahasa Musi, bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Aceh, bahasa Bali, dan bahasa Betawi. Saya akan menjelaskan profesi yang ada di Indonesia. Ada banyak profesi yang ada di Indonesia, tapi saya hanya menjelaskan 10 profesi yang terpenting di Indonesia. Pertama, ada petani. Petani merupakan profesi yang banyak dilakukan di Indonesia dan memiliki dasar ilmu tersendiri. Seperti seorang petani bekerja dengan menanam padi, sayur, buah, dan lainnya. Kedua, ada nelayan. Nelayan juga merupakan sebuah proses untuk melakukan penangkapan ikan atau pengembangbiakan ikan tersendiri. Yang ketiga ada militer. Militer merupakan profesi yang ada di setiap negara dan bagian penting dalam sebuah negara. Dokter bekerja untuk memberikan pengobatan kepada orang-orang sakit. Yang kelima, guru. Guru merupakan profesi yang bekerja dengan mengajar atau memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Yang keenam adalah bidan. Bidan merupakan profesi dalam bidang kesehatan yang bekerja menangani ibu hamil hingga melahirkan. Yang ketujuh ada pilot. Pilot adalah jenis profesi yang bekerja mengendarai pesawat terbang. Untuk bisa melakukan profesi pilot ini, seseorang harus mengikuti pelatihan hingga mahir. Yang kedelapan adalah montir. Montir adalah profesi yang bekerja dengan memperbaiki berbagai jenis kendaraan dari sepeda motor hingga pesawat terbang. Yang kesembilan ada apoteker. Apoteker merupakan profesi dalam bidang kesehatan yang bekerja dengan membuat atau meracik obat. Yang ke-10 ada arsitek. Arsitek adalah pekerjaan dalam bidang membangun yang bekerja dengan menggambar desain rumah.